wa ta'ala. Ada pembahasan yang menarik ya teman-teman. Hada yahdi hidayatan. Dari sisi kebahasaan ya. Hada yahdi hidayatan. Penggunaan kata hada yahdi hidayatan itu ada yang menggunakan hada ila, ada yang tidak menggunakan ila. Ini maknanya berbeda. Ini yang disebut dengan penggunaan kebahasaan dalam Al-Quran meskipun dari akar yang sama, dari akar kata yang sama, tetapi maknanya berbeda di dalam Al-Quran. Maka tidak ada satu kata pun yang memiliki makna yang sama dalam Al-Quran meskipun dari satu akar kata yang sama. Itu keistimewaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Seperti contoh tadi hadayah di hidayatan ya. Di dalam Al-Quran ada yang menggunakan setelahnya ila, ada yang tidak. Itu apa bedanya? Kata ulama bahasa, kalau yang menggunakan ila, hada ila, itu ketika diterjemahkan ke Indonesia ya, ketika diterjemahkan ke Indonesia tetap maknanya sama, memberi petunjuk. Tetapi esensi daripada itu ada perbedaannya. Yang menggunakan ila dan yang tidak menggunakan ila itu ada bedanya. Hada ila, yang menggunakan ila, itu kata ulama memiliki makna memberikan petunjuk kepada suatu jalan, hanya sebatas dia memberikan petunjuk saja, tidak membimbingnya. Itu kalau yang hada ilah ya, hada ilah. Kalau yang tanpa ilah, memberikan petunjuk sekaligus membimbingnya kepada jalan yang benar. Itu yang hada tanpa ilah. Makanya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Di situ Allah tidak menggunakan ilah setelah hada, setelah ihdinas siratal mustaqim. Hal ini menunjukkan bahwa ihdina ini memiliki arti apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan petunjuk hidayah dan Engkau membimbing kami kepada jalan yang lurus. Sekaligus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai kepada tujuan yang kita maksud, yang kita tuju, yaitu jalan yang lurus. Itu perbedaannya. Seperti itu. Banyak ya dalam Al-Quran itu dari akar kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Saya contohkan satu lagi, seperti somah, yasumu, sauman, ada masdarnya sauman, ada masdarnya siyaman. Sauman atau siyaman, ini sama-sama digunakan dalam Al-Quran, tetapi dalam konteks yang berbeda, dalam makna yang berbeda. Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, tetap ya artinya tetap puasa, tidak ada bedanya. Seperti itu. Tetapi ketika kita bahas lebih detail lagi, ternyata ada perbedaannya antara saumun dan siyamun. Perhatikan perbedaannya. Ayat yang menggunakan redaksi siyam itu menunjukkan pada makna siyam secara syar'i. Siyam secara syar'i. Apa siyam secara syar'i? Yaitu al-imsaku anil muftirat ya. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi,
semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti dalam surah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini Allah menggunakan redaksi as-syam ketika Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Ayat yang berbicara tentang perintah kewajiban puasa itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi syam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian yang as-saum itu digunakan dalam Al-Qur'an dalam makna al-imsaku anil kalam, menahan diri dari kalam, berbicara. Konteks ini disampaikan Allah dalam ayat yang menceritakan kisah Sayyidah Maryam, ya. Inni nadartu lirrahmani sauman. Inni nadartu lirrahmani sauman. Saya bernazar kepada Allah sauman, berpuasa. Berpuasa di sini maksudnya bukan berpuasa tidak makan tidak minum, tetapi yang dimaksud adalah al-imsak anil kalam, menahan dari kalam.